Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau terima firman Tuhan. Kita minta Tuhan siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami boleh beribadah online, semuanya karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, boleh menuntun setiap kehidupan kami supaya kami boleh semakin dekat kepadamu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak mau cerita tentang seorang laki-laki. Adik-adik tahu tidak, Bapak Yakub? Ayo, siapa yang pernah dengar cerita Bapak Yakub? Iya, Bapak Yakub itu adalah anak dari Bapak Ishak. Bapak Ishak punya 2 orang anak. Siapa yang ingat? Iya betul. Nama anak-anaknya adalah Esau dan Yakub. Nah, adik-adik pasti tahu ya ceritanya. Yakub menipu hak kesulungan, menipu untuk mendapatkan hak kesulungan dari kakaknya Esau. Akhirnya Yakubnya takut, dia melarikan diri. Yakub melarikan diri ke rumah pamannya. Siapa nama pamannya? Iya, namanya Bapak Laban. Nah, lalu setelah Yakub melarikan diri ke rumah pamannya, Bapak Laban, di situ Yakub bekerja dengan pamannya. Akhirnya pamannya berkata kepada Yakub, masa kamu bekerja sama saya nggak upah kamu gitu. Lalu akhirnya apa yang kamu mau dari saya untuk jadi upah kamu? Akhirnya karena Yakub cinta kepada anaknya yang bernama Rahel, akhirnya Yakub minta anaknya Bapak Laban, Rahel, untuk menjadi istrinya. Tapi Bapak Laban punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Yakub bekerja selama 7 tahun dengan Bapak Laban. Wah, karena cintanya Yakub kepada Rahel, akhirnya oke lah, saya mau kalau begitu. Akhirnya Yakub ini bekerja dengan pamannya selama 7 tahun. Akhirnya dinikahkanlah Yakub dengan anaknya Bapak Laban. Tapi ternyata Bapak Laban ini curang. Bapak Laban ini membohongi Yakub. Akhirnya Yakub bukan dinikahkan dengan Rahel, tapi dinikahkan dengan kakaknya yang bernama Lea. Lalu singkat cerita, Yakub ini marah. Kenapa saya bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel? Kenapa diberikan Lea? Akhirnya Bapak Laban bilang, kamu bekerja lagi sama saya deh 7 tahun. Saya akan berikan Rahel untuk kamu nikahi. Akhirnya Yakub menikah lagi dengan adiknya Lea yang dia cintai itu, yang bernama Rahel. Nah, itu dia adik-adik, ketidakadilan yang dilakukan oleh Bapak Laban kepada Yakub. Tapi bukan hanya itu saja.
Bapak Laban masih berbuat tidak adil lagi kepada Yakub, yaitu Bapak Laban mencurangi pendapatannya Yakub, upahnya Yakub. Jadi misalnya, adik-adik tahu upah gak? Ya kalau untuk zaman sekarang upah itu kayak gaji. Ya kalau papa mama kita bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, itu mereka mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Nah, pada zaman dahulu sama juga. Yakub bekerja kepada Bapak Laban mendapatkan upah. Tapi Bapak Laban ini tidak adil terhadap upahnya Yakub. Jadi upahnya itu diganti-ganti, dirubah-rubah. Nanti misalnya Bapak Laban berjanji nih, nanti kamu dapat kambing dombanya yang bintik-bintik. Tapi terus diganti lagi, nanti kamu dapat kambing dombanya ternaknya yang belang-belang aja ya. Diganti lagi. Jadi Bapak Laban itu tidak adil pada Yakub, bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma karena Lea dan Rahel, tapi juga upahnya diubah-ubah sebanyak 10 kali. Coba ya adik-adik bayangkan, kalau misalnya nih adik-adik membantu mama papa di rumah mungkin, terus dijanjikan nanti mama belikan mainan ya, tapi terus diganti lagi, mainannya nggak ada, tokonya udah tutup, nanti lagi ya mama beliin es krim deh. Akhirnya es krim pun nggak dikasih lagi, diganti lagi, nanti deh mama beliin coklat ya. Nah, adik-adik jadi merasa mama tidak adil. Tapi Bapak Laban seperti itu ya, Bapak Laban berbuat tidak adil kepada Yakub. Jadi upahnya itu diganti-ganti ya, diganti-ganti semaunya Bapak Laban lah. Gitu. Jadi perasaannya Yakub ini merasa kesal mungkin ya, merasa kesal diperlakukan dengan tidak adil. Akhirnya tapi Yakub ini diperhatikan oleh Allah. Dia tetap bersuka cita. Walaupun Bapak Laban ini tidak adil, tapi dia tetap berdoa kepada Allah. Jadi Allah menyertai Yakub. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Yakub, "Yakub, kamu pulanglah ke tempat orang tuamu. Pulanglah ke tanah nenek moyangmu, yaitu tanah Kanaan." Lalu akhirnya Yakub berusaha untuk kabur dari Bapak Laban. Dia membawa semua hasil jerih payahnya. Dia membawa istrinya, dia membawa anak-anaknya, dia membawa ternak-ternaknya, kambing dombanya yang sudah dia capek-capek berusaha bekerja selama bertahun-tahun dengan Bapak Laban. Tapi di tengah perjalanan Bapak Laban mengejar. Karena Yakub ini membawa anaknya, membawa cucu-cucunya. Jadi dikejarlah si Yakub ini sama Bapak Laban. Lalu tapi Tuhan berfirman kepada Bapak Laban, "Jangan kamu mengatai Yakub. Laban, jangan mengatai Yakub. Kamu jangan berbuat jahat kepada Yakub." Akhirnya setelah Yakub bertemu dengan Laban, dikejar nih sama Bapak Laban, akhirnya disusul. Akhirnya Yakub ini disusul sama Bapak Laban. Akhirnya Bapak Laban dan Yakub mengadakan perjanjian. Akhirnya mereka berdamai. Karena apa? Karena Yakub disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada Yakub.
Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau mengingatkan adik-adik, kalau kita harus tetap bersuka cita, walaupun orang berbuat tidak adil kepada kita. Pernah tidak adik-adik merasa di sekolah mungkin, adik-adik sudah mati-matian belajar, adik-adik sudah belajar sungguh-sungguh waktu mau ujian, ternyata adik-adik dicurangi sama teman kalian nyontek ke kamu. Lalu teman kalian dapat nilai bagus, kamu juga nilainya bagus, tapi yang berusaha mati-matian siapa? Yang berusaha mati-matian adik-adik. Tapi adik-adik percaya deh, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita tidak curang, Tuhan pasti memberkati kita. Dengan apa? Dengan kepintaran. Ya, masih banyak contoh-contoh lain. Jadi adik-adik, walaupun orang berbuat tidak adil sama kita, orang berbuat curang, ataupun orang berbuat jahat sama kita, kita mau tetap bersuka cita. Kita mau belajar apa? Belajar mengampuni. Kita ampuni orang yang berbuat jahat sama kita. Kita ampuni orang yang tidak adil sama kita. Sama seperti Yakub dan Laban, akhirnya mereka berdamai. Mereka mengadakan perjanjian, akhirnya mereka berdamai. Karena apa? Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang suka mengampuni. Ya adik-adik, kita mau belajar sama-sama. Walaupun mungkin susah ya adik-adik. Dia jahat sama saya. Dia nyontek saya. Dia curangin saya. Tapi kita mau sama-sama belajar ampuni. Ya, kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta bantuan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan boleh memberi kita hati yang lembut, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita mau belajar seperti Yakub yang hidupnya berkenan kepada Allah. Hidupnya melakukan perintah Tuhan. Dan dia juga mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, Tuhan suruh. Dia pulang ke negeri nenek moyangnya, dia pulang ke negeri nenek moyangnya. Ya, mari adik-adik, kita mau belajar menaati firman Tuhan. Kita mau belajar seperti Bapak Yakub ya. Kita mau lebih diperbaharui lagi iman kita. Adik-adik, walaupun masih kecil, kita mau belajar tetap melakukan firman Tuhan. Baik adik-adik, firman Tuhan tidak sampai di sini, tapi kakak ada satu ayat emas. Ayat emasnya adalah dalam Kejadian 31 ayat 42. Yuk adik-adik yang sudah bisa baca, sudah bisa buka Alkitab, kita mau belajar sama-sama buka Alkitab ya, belajar sama-sama membaca Alkitab. Yuk, sudah dapat Kejadian 31 ayat 42. Tapi kita mulai dari kata tetapi. Oke? Dan diakhiri dengan kata Allah. Oke? Yuk sama-sama kita coba. 1, 2, 3. Kejadian 31 ayat 42. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Sekali lagi ya. Kejadian 31 ayat 42. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Nah adik-adik, melalui ayat mas kali ini kita percaya walaupun kita sengsara, tetapi jerih payah kita
akan diperhatikan oleh Allah. Ya, kita percaya Tuhan Allah pasti menolong kita. Oke, ya adik-adik, kita mau berdoa. Kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan supaya firman Tuhan boleh berlaku menjadi rema, menjadi berkat dalam kehidupan kita, menuntun kita setiap hari. Kita nyanyikan lagu Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan melalui firman-Mu tentang Yakub boleh menunjukkan kami, boleh menuntun kami supaya kami boleh dengar-dengaran akan perintah-Mu. Kami juga boleh belajar untuk mengampuni, kami boleh belajar untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami, yang berbuat tidak adil kepada kami. Terlebih, kami boleh tetap bersuka cita walaupun kami merasa tidak adil Tuhan. Dunia ini tidak adil kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.